Selamat pagi anak-anak. Halo, jumpa lagi. Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa yang belum subscribe, tolong untuk di subscribe dulu dan di like untuk pengembangan pembelajaran berikutnya. Gimana, sudah siap? Silakan untuk dibuka bukunya IPS 8. Pada pertemuan yang keempat kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang negara anggota ASEAN. Kali ini kita akan membicarakan tentang negara Kamboja dan negara Laos. Negara Kamboja. 1. Identitas negara. Identitas negara yang bisa kita ketahui untuk negara Kamboja yaitu nama resminya Republik Rakyat Kampuchea, ibu kota di Phnom Penh, pemerintahan bentuknya Republik Komunis, kepala negara presiden atau dewan negara, kepala pemerintahan ketua dewan atau menteri perdana menteri. Badan legislatif adalah Majelis Nasional. Penduduk tahun 2015 berjumlah 15,4 juta jiwa. Bahasa resmi adalah Khmer dan Prancis. Agama Buddha Theravada. Rakyat atau etnis bangsa Kampuchea atau Kamboja. Sedangkan mata uangnya Ri. Yang kedua, keadaan alam. A. Letak. Letak astronomis negara Kamboja adalah antara 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan antara 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Letak yang berikutnya adalah letak geografis. Letak geografis Kamboja adalah sebelah utara negara Thailand dan Laos, sebelah timurnya negara Vietnam, sebelah selatan Laut Cina Selatan dan Teluk Siam, sebelah barat negara Thailand. B. Iklim. Kamboja beriklim tropis muson. Artinya apa? Kenapa Kamboja beriklim tropis? Karena berada di wilayah tropis, yaitu letak lintangnya 10 derajat sampai dengan 15 derajat lintang utara. Jadi itu masuk wilayah
tropis. Sedangkan muson karena Kamboja juga dipengaruhi oleh angin muson, yang mana setiap setengah tahun berganti arah. Maka Kamboja iklimnya tropis muson. Musim hujan pada bulan November Mei karena dipengaruhi oleh iklim muson timur laut. Sebagian besar daerahnya menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan. Juni sampai Oktober, angin bertiup dari arah laut. Angin musim barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Elepan dan Kardamon dapat menerima curah hujan sampai dengan 3050 mm per tahun. Dataran Tonle Sap yang terletak di daerah bayangan hujan, curah hujannya kurang dari 1525 mm per tahun. Suhu rata-rata per tahun di Kamboja mencapai sekitar 27 derajat Celcius. C. Bentang alam. Sungai Mekong merupakan sungai yang penting di Kamboja. Melintasi dari utara ke selatan. Sebenarnya ini dari utara itu negara Laos, ke selatan masuk Kamboja sepanjang 500 km. Karena sungainya cukup besar dan panjang, sehingga bisa dilalui kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Nah, di daerah Tonle Sap yang merupakan danau terbesar di Asia Tenggara, dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil bernama Tonle Sap. Nah, dataran ini termasuk dataran yang subur, ya. Kamboja Tengah merupakan daerah yang subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Ya, nanti sambil dibuka petanya, ya. Mana itu daerah Tonle Sap, kemudian Sungai Mekong, supaya nanti petanya diamati. Di sebelah barat terdapat Gunung Kardamon dan di tenggara Gunung Gajah. Sedang di sebelah utara pegunungan Dankret. Gunung yang tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter dari permukaan air laut. 3. Penduduk. Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk yang sedikit, yaitu sekitar 15,4 juta jiwa pada tahun 2015.
Untuk pertumbuhan minus 0,2% per tahun. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah suku Khmer sekitar 85%. Sisanya etnis Vietnam, Tiongkok atau Cina. Sekitar 100.000 Muslim Cham dan beberapa suku primitif. Orang Vietnam masih mencapai 5% atau data lain bahkan 10% dari jumlah penduduk. 4. Perekonomian. Mata pencarian masyarakat Kamboja adalah di bidang pertanian. Sistem pengolahannya masih tradisional. Industri yang menjadi andalan terbatas pada industri semen dengan skala juga tidak besar, industri kayu dan industri rokok. Kerjasama di bidang perdagangan, terutama dengan negara Rusia, Vietnam, dan negara sosialis lainnya. Data tahun 2003, GDP Kamboja mencapai 4.215 US dollar pada tingkat harga pasar. 5. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang terpenting wilayah Kamboja adalah di bidang pertanian. Sebelum terjadi perang saudara, Kamboja mampu melakukan ekspor beras. Namun setelah terjadi perang saudara, Kamboja justru malah mengandalkan beras dari luar negeri. Pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap yang merupakan dataran rendah. Selain itu juga dijumpai di plato-plato tanah basal di Provinsi Kompong Cham dan Provinsi Rotanokiri. 6. Kerjasama. Kerjasama Kamboja melalui badan-badan PBB seperti ILO, International Labour Organization, yaitu organisasi buruh internasional. Kemudian UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yaitu organisasi yang bekerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Berikut WHO, World Health Organization, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia.
Berikutnya ESCAP, yaitu The Economic and Social Commission for Asia the Pacific, yaitu kerjasama ekonomi dan sosial, Komisi Kerjasama Ekonomi Sosial untuk Asia Pasifik. Berikut IAEA, International Atomic Energy Agency, yaitu Badan Tenaga Atom Internasional, adalah organisasi yang berupaya mempromosikan penggunaan energi atom secara damai dan untuk menghambat penggunaan secara militer. Badan Tenaga Atom Internasional didirikan tanggal 29 Juli 1957 yang merupakan organisasi otonom. Kerjasama berikutnya adalah IDA, International Development Association, atau Asosiasi Pembangunan Internasional, merupakan institusi keuangan internasional yang memberi pinjaman kepada negara berkembang atau miskin di dunia. Merupakan dari bagian Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Berikutnya adalah IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, yaitu asosiasi pembangunan internasional yang berdiri tahun 1960 yang menawarkan pinjaman pada negara berkembang yang memiliki pendapatan nasional bruto terendah, kelayakan kredit rendah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Berikutnya IFC adalah International Finance Corporation. Jangan keliru dengan fried chicken ya. International Finance Corporation. Ya. Dan organisasi lain. Kerjasama regional, yaitu Kamboja menjadi anggota negara ASEAN. Sedangkan untuk bilateral antara Kamboja dengan Indonesia menjalin hubungan hubungan politik dan keamanan dengan menempatkan duta besar. Indonesia juga ikut menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting dan pengiriman pasukan Garuda ke-12 tahun 1992 ketika terjadi perang di Kamboja.
yaitu di bawah UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. Berikutnya, negara Laos. Identitas negara. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota di Vientiane. Pemerintahan berbentuk Republik Komunis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Badan legislatif adalah Dewan Nasional. Bahasa resmi adalah Lao, disusul Perancis dan Inggris. Agama yaitu Buddha dan animisme. Rakyat Laos, suku bangsa atau etnisnya adalah orang Lao atau bangsa Lao. Penduduk tahun 2015 sekitar 6,9 juta jiwa. Mata uang KIP. Hari kemerdekaan tanggal 19 Juli 1949, sedangkan kemerdekaan yang disepakati oleh Perancis tanggal 22 Oktober 1953. Karena dulu Laos merupakan jajahan dari Perancis. Kemudian terjadi perang saudara pada tanggal 9 November sampai dengan 2 Desember 1975. Dan lagu kebangsaannya adalah Peng Kat Lao, yaitu lagu nasional negara Laos. 2. Keadaan alam. A. Letak dan batas. Letak astronomis negara Laos adalah antara 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara. Dan antara 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografisnya sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma atau Myanmar, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok atau Cina dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. B. Iklim. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Iklim tropis di Laos dibagi menjadi 3 musim, yaitu musim hujan yang panas, terjadi antara bulan Juni sampai Oktober. Pada saat itu dipengaruhi oleh angin musim barat daya.
Kemudian musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai dengan Februari, di mana bertiup angin dari arah timur laut. Dan musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai dengan Mei. Pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. C. Bentang alam. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis. Wilayah Laos hanya 5% yang cocok untuk pertanian. Namun demikian, dapat menyerap sekitar 80% lapangan kerja. Luas wilayah keseluruhan Laos kurang lebih 236.804 km persegi. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan negara kita, berarti masih luas negara kita ya. Sebagian besar daerahnya pegunungan dan dataran tinggi. Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama, yaitu A. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang topografinya kasar. Pada bagian utara barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong. Puncak yang tertinggi Gunung Phuo Bia sekitar 2.820 meter dari permukaan air laut. B. Lereng barat Pegunungan Annam. C. Plato Boloven. Dan D. Daerah lembah Sungai Mekong. Untuk Sungai Mekong sendiri merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhan melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan negara Thailand. 3. Penduduk. Tahun 2015, penduduk Laos berjumlah kurang lebih 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Agama yaitu Konghucu 50%, kepercayaan suku 34%, Kristen 2%, dan yang lainnya 6%. Bahasa nasional adalah bahasa Laos, kemudian Inggris, Vietnam, dan Perancis. Suku bangsa. Suku bangsa Laos adalah suku Laosian 60%, suku gunung 35%, dan yang lainnya 5%. Kebanyakan orang Laos tinggal di dataran rendah
di pinggiran sungai. Sedangkan orang Miao dan Yao, keturunan dari Tiongkok bagian selatan, banyak tinggal di daerah pegunungan dengan memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem tebang bakar. Untuk tingkat pendidikan penduduk Laos sudah mengalami banyak perubahan yang lebih baik. Meskipun kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. 4. Perekonomian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian lebih kurang 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Siangkoang dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan telekomunikasi juga masih sedikit. Ini yang membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Untuk ekspor, negara Laos adalah biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sedangkan impor berupa beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Pusat perekonomian terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang banyak dermaga pelabuhan. GDP atau Gross Development Product mencapai 12.043.000 pada harga pasar. 5. Sumber daya alam, yaitu berupa sumber daya hutan yang telah mengalami penurunan. Diperkirakan luas hutan kurang lebih 130.000 km persegi. Dari jumlah itu, 70.000 km persegi saja yang memiliki nilai jual. Laos mengekspor hasil hutan ke negara lain. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu dari sektor pertanian. Selain itu, perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. 6. Kerjasama. Laos aktif dalam kegiatan kerjasama seperti KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane.
serta organisasi multilateral, diantaranya seperti ASEM. ASEM adalah Asia Europe Meeting yang berdiri di Bangkok tahun 1996. Terdiri dari 21 negara Asia ya, bukan ASEAN, dan 30 negara Eropa. Tujuan dari ASEM menciptakan kemitraan dan kemajuan Asia dan Eropa. FAO kemarin sudah, Food Agriculture Organization. Kemudian IBRD, singkatannya pertemuan kemarin juga sudah. Kemudian IDA, International Development Association. IFC kemarin sudah. UNDP, United Nations Development Program, kayaknya kemarin ya sudah singkatannya itu. Kemudian UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. ILO kemarin sudah, UNESCO sudah, WHO, dan APEC serta yang lainnya. Laos juga kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan menempatkan duta besarnya masing-masing. Para pelajar dimanapun berada, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe.